Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada sore hari ini, alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk bertemu di majelis Jalasah Ruhiyah. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kita bersyukur masih diberikan umur oleh Allah SWT sampai hari ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal solih kita, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk mendekat kepada Allah SWT. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasul Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk para pengikut-pengikutnya. Ibu-ibu yang rahmati Allah, di kesempatan sore hari ini acara kita Jalasah Ruhiyah, kita kita menimba ilmu, kita memberi makan ruhani kita, ruh kita. Semoga ruh kita itu tidak kering, maka senantiasa perlu kita upgrade, perlu senantiasa kita rawat. Semoga ruh kita itu tidak kosong, tidak kering, ruh kita itu senantiasa subur. Ibu rahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara Jalasah Ruhi pada sore hari ini dengan baca sholawat dan umul kitab Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara berikutnya, untuk menambah barokahnya pertemuan kita sore hari ini, dan marilah kita simak surat cintanya Allah, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Khairunisa. Monggo untuk Ustadzah Khairunisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal muslimina mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani allazina يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah? Baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan,
Mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Kewajiban apapun yang kamu peroleh dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Nisa atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Masya Allah ya. Kita bisa mengambil ibrah apa yang dibacakan oleh Ustazah Nisa tadi ya, surat An-Nisa ayat 75 sampai 79 ya, dimanapun kita berada ya, bahwa kematian itu akan datang kendati pun kita di atas tempat tidur ya, tidak hanya di medan perang saja tapi di atas tempat tidur pun ketika Allah menghendaki ya pasti kematian itu akan datang. Semoga ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustazah Nisa tadi kita bisa mengambil ibrah atau pelajarannya. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita sejenak ya untuk mengingat Allah ya, membaca atau berpikir dengan kalam-kalam ilahi ya, atau juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita baca surat Al-Maksurat, yang baca zikir Al-Maksurat yang akan dipimpin oleh Ustadzah Hati Mubarak ya. Monggo untuk Ustadzah Hati Mubarak ya, saya persilahkan untuk memimpin zikir pada sore hari ini. Jazakillah Bu Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca Al-Maksurat bersama-sama ya, karena waktu nanti barangkali tidak sampai selesai ya kita membaca Al-Maksuratnya, insya Allah hanya 10 menit, nanti bisa dilanjutkan masing-masing di rumah ya sampai selesai. Monggo barangkali ada yang mau mempersiapkan Al-Maksuratnya dibuka. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masyir. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masyir. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masyir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka min kulli ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktu ya jadi dicukupkan pembacaan al-surat, nanti monggo dilanjutkan kembali di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair sada hati untuk bacaan al-maksuratnya. Nanti ibu-ibu monggo diteruskan di rumah masing-masing ya, karena waktu ya yang membatasi kita.
Baik, untuk selanjutnya ya, kita menginjak kepada acara inti. Tapi sebelumnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tadi ada informasi dari Ustadz Dwi Aprianto, ternyata beliau tidak bisa mengisi acara Jalasah Ruhiyah kita pada sore hari ini karena kan beliau mendadak sakit gitu ya. Maka insya Allah ya, tidak mengurangi ya keikhlasan kita untuk hadir di majelis Jalasah Ruhiyah ini. Tapi insya Allah hari ini akan digantikan oleh Ustadzah Farida Aji yang insya Allah tidak kalah ininya ya, insya Allah luar biasa ya beliau ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustadzah Farida Aji akan keilmuan, wawasan kita dan juga bisa menyiram rohani kita sehingga ya roh kita bisa dapat gizi ya, dapat gizi ya. Pada sore hari ini diiringi dengan turunnya hujan menambah barokah pada pertemuan kita sore ini insya Allah ya. Untuk tidak berlama-lama ya, langsung saja saya persilakan untuk Ustadzah Farida Aji untuk menyampaikan tausiah ya, taucih robaninya untuk kita semua. Insya Allah kita siap untuk mendengarkan tausiahnya. Monggo Ustadzah Farida Aji dipersilakan. Matur nuwun Bu Zoom yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur di sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam suatu majelis yang insya Allah kita akan mendapatkan ya ketenangan, akan mendapatkan doa dari para malaikat, akan mendapatkan permohonan ampunan dari para malaikat, akan mendapatkan kemudahan dari Allah karena Rasulullah menyampaikan siapa yang memudahkan untuk hadir dalam majelis ilmu, insya Allah dia akan dimudahkan untuk menuju jalan ke surga. Semoga kita tidak hanya berkumpul dalam kajian sore hari ini, tetapi insya Allah kita akan berkumpul semuanya ya di dalam surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menerangi kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga cahaya terang yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita bisa kita jaga, bisa kita tingkatkan ya, sehingga insya Allah kita akan terus melangkah ya sesuai dengan apa yang kita senantiasa minta ya dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim ya. Kita minta untuk senantiasa diberi jalan yang lurus, jalan yang akan menuju kepada jannahnya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini karena persiapannya juga mendadak, karena Ustadz juga cancelnya mendadak, jadi mohon maaf ya, ini materinya juga mungkin mudah-mudahan ya bisa tetap ya untuk mencas ya, untuk membuat energi dalam hati kita semakin menguat dan menumbuhkan rasa takut yang besar kepada azabnya Allah. Ya, umat fillah rahimakumullah. Yang pertama, kalau kita bicara kematian ya, itu seakan-akan suatu hal yang masih sangat jauh, tetapi sesungguhnya kematian itu bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau kita kemarin ya baru ingat adanya musibah pesawat Sriwijaya ya, Masya Allah, bagaimana ada orang-orang yang memang mereka sudah ditetapkan oleh Allah untuk menemui kematian, ya maka mereka berangkat ya di dalam pesawat tersebut. Tetapi mereka-mereka yang tidak ditakdirkan untuk menemui kematian pada hari tersebut, ya maka dengan berbagai macam cara Allah menggagalkan keberangkatan mereka. Ada yang karena terlambat, ada yang karena
permasalahan apa namanya rapid test atau swab gitu ya, Masya Allah ya. Tapi itulah jalan Allah ya untuk menunjukkan siapa yang akan menghadapi kematian dan siapa yang memang belum saatnya menghadapi kematian. Jadi tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan ya. Semuanya sudah ditetapkan sama Allah kapan saatnya. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa untuk melakukan dzikrul maut ya, karena kita paham betul bahwa kita manusia ini memiliki dua musuh ya, yaitu musuh yang gaib yaitu syaitanir rajim yang akan terus-menerus ya untuk berupaya membelokkan ihdinas siratal mustaqimnya kita ya, berusaha untuk membuat kita menyeleweng dari jalannya Allah, menyeleweng dari sunnah Rasulullah. Kemudian juga ada syahwat kita, ada hawa nafsu kita yang senantiasa mengajak kita untuk bermalas-malasan, mengajak kita untuk apa namanya menunda-nunda ya, bahkan mungkin mengajak kita untuk melakukan berbagai macam keburukan. Nah, karena kita punya dua musuh yang berusaha untuk terus-menerus ya membelokkan kita, maka kita harus terus-menerus untuk mengawasi kondisi hati kita. Nah, salah satu cara untuk kita bisa melembutkan hati kita itu dengan senantiasa melakukan dzikrul maut. Nah, disinilah ada sebuah riwayat ya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sabda Rasulullah, perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. Nah, ibu-ibu kalau kita dapat nikmat ya, kira-kira ya, itu lebih banyak membuat kita lalai atau membuat kita kemudian semakin mendekat sama Allah. Kira-kira kalau kita lagi dikasih nikmat, apa yang kita rasakan? Kalau saya ya, kalau saya itu kalau dapat nikmat tambahan sedikit saja, itu biasanya lalai. Ya. Nah, inilah yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah ya untuk memperbanyak mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan supaya apa? Supaya lalainya kita itu nggak terus menerus ya. Karena di situ diingatkan bahwa akan ada yang menghentikan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kematian ya. Sehingga kemudian kita akan bersegera membenahi kondisi rohiyah kita. Nah, kemudian ada kalimat ya, berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa bercermin dari kematian. Tak ubahnya kematian itu seperti guru yang baik. Dia akan mampu memberikan banyak pelajaran, akan membingkai mana kehidupan seseorang, bahkan mengawasi alur kehidupan seseorang agar larinya tidak menyimpang. Ini Masya Allah ya, kita bisa melihat orang-orang yang senantiasa melakukan dzikrul maut ya, senantiasa memiliki rasa takut yang sangat terhadap kematian ya. Mereka terus-menerus ya menjaga supaya aktivitas keseharian mereka terus-menerus tidak menyimpang ya dari jalan yang menyimpang. Kita bisa lihat contohnya adalah pada diri para sahabatnya. Ada digambarkan Abdurrahman bin Auf ya, yang memiliki begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah ya. Beliau adalah saudagar yang sangat kaya raya yang memiliki harta yang berlimpah, sampai kemudian beliau merasakan kekhawatiran jangan-jangan nikmat yang aku dapatkan di kehidupan dunia ini kemudian diberikan sama Allah semua, sehingga ketika nanti di akhirat aku tidak dapat apa-apa. Apalagi kemudian ketika Abdurrahman bin Auf pernah disampaikan ya, ketika bertemu dengan Ibunda Aisyah disampaikan bahwa engkau akan menemui surga dalam keadaan merangkak gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf sangat takut ya, karena disampaikan oleh Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf akan menuju ke surga, tetap ya sampai ke surga tapi dengan cara yang merangkak gitu. Padahal kita tahu amaliyah ya dari Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah ya. Beliau adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah dan itu kemudian digunakan untuk menolong banyak orang, menolong dakwah Rasulullah ya, menolong orang yang kesulitan. Tetapi ternyata kata Ibunda Aisyah, engkau akan menuju ke surga dengan merangkak. Maka Abdurrahman bin Auf, dengan cara apa aku bisa menuju kepada surga
tanpa harus merangkak ya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf bertekad ya supaya perjalanannya menuju ke surga itu tidak merangkak, maka dia gunakan ya harta, dia gunakan harta yang dia miliki itu kemudian untuk bersedekah lebih banyak lagi ya. Jadi apa yang diberikan, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau itu lebih banyak lagi ya digunakan untuk kemaslahatan umat ya. Dan beliau berharap apa yang beliau lakukan itu akan mempercepat ya langkah beliau menuju surganya Allah. Nah, kalau kita bagaimana? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, ini masing-masing dari kita ya yang lebih paham apa yang kita lakukan. Nah, kita perlu ya untuk mengambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran dari ketika kita melakukan dzikrul maut. Hal pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa kematian itu akan mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Makanya sampai Allah itu bersumpah ya demi waktu. Karena waktu itu sangat berharga. Ketika waktu sudah lewat, maka sudah lewat ya, kesempatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu itu. Nah, disinilah Allah sampai bersumpah wal asri, demi waktu ya, wal asr ya, demi waktu. Betapa sangat pentingnya bab waktu sampai Allah bersumpah demi waktu. Kemudian di situ dikatakan wal asr innal insana lafi khusr ya. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi ya, sungguh-sungguh benar-benar gitu ya, menunjukkan penguatan ya bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Karena apa? Karena banyak sekali waktu yang dia miliki, yang dia dapatkan ya dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak digunakan untuk mencari bekalan yang bisa menjadi penyelamat ya, menjadi syafaat ya ketika hari penghisapan kelak. Dan kita mungkin juga menyadari ya betapa banyak waktu dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kira-kira berapa persen yang betul-betul kita yakin bahwa 24 jam itu betul-betul menghasilkan suatu amalan yang itu ikhlas, yang itu sesuai dengan sunnah. Nah, kita yakin berapa persen? Ya. Apakah waktu yang 24 jam diberikan oleh Allah itu kemudian kita lebih banyak melakukan kebaikan atau lebih banyak melakukan keburukan? Nah, supaya kita terus-menerus ya memotivasi diri kita, memotivasi keinginan kita ya dalam memanfaatkan waktu itu untuk senantiasa menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, maka kita perlu untuk mengingat kematian. Karena apa? Kematian tadi datangnya tidak ditunggu-tunggu atau tidak bisa ditunda ya. Kita tidak tahu kapan hadirnya. Nah, disinilah dengan kita mengingat kematian, kita akan merasakan betapa berharganya nilai waktu. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana ketika Fir'aun ya, Fir'aun itu sudah diseru oleh Nabi Musa untuk menyembah kepada Allah ya, tetapi Fir'aun tetap angkuh ya, tetap sombong, bahkan mengatakan akulah Tuhan gitu ya. Nah, baru ya ketika sudah berada di dalam lautan ya, di tengah lautan yang dia tidak mampu berbuat apa-apa ya, dan kemudian Allah telah mengirimkan malaikat pencabut nyawa ya untuk mengambil ruhnya, barulah dia mampu ya untuk mengenali kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, tetapi itu tidak ada manfaatnya ya, sehingga waktu yang sekian lama dia sia-siakan ya, dan di ujung ya dia mengakui, maka waktu itu tidak lagi berdaya guna bagi dirinya, sehingga Fir'aun pun mati ya dalam keadaan tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus menghadirkan itu ya, supaya kita berusaha untuk ketika kita wafat kelak, apakah kita akan mendapati kematian yang
penuh dengan kebaikan atau yang sebaliknya. Dan kita banyak ya melihat contoh-contoh kematian. Bagaimana ada seorang ulama ya ketika sedang berikan taujih ya, kemudian tiba-tiba terjatuh ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya. Kita lihat mungkin dulu waktu di share itu Ustaz Gus Wahid ya, ketika beliau sedang memberikan taujih ya di hadapan para santrinya di pondoknya ya, tiba-tiba beliau terjatuh ya, dan kita mendengar kabar kematiannya. Masya Allah, kematian yang indah ya, kematian yang husnul khotimah. Tapi kita juga mungkin bisa mengetahui ya di belahan dunia yang lain ya, ada orang yang ketika wafatnya ya dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, disinilah kita harus senantiasa mengingat surat Al-Asr ya, dengan mengingat kematian. Kemudian yang berikutnya adalah ketika seorang manusia ya, ketika dia melalaikan nilai waktu, pada hakikatnya dia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan. Nah, karena apa? Karena kematian itu pasti adanya. Ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan saatnya. Makanya Allah kemudian memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama, telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sementara mereka berada dalam kelalaian, bahkan berpaling daripadanya ya. Naudzubillah min dzalik. Betapa banyak peringatan-peringatan Allah sudah ditunjukkan kepada kita ya. Kita kemarin ditunjukkan oleh Allah peringatan kematian ya, pesawat Sriwijaya yang jatuh, kemudian banjir ya, yang masih sampai hari ini pun masih terjadi ya di Kalimantan Selatan. Kemudian di daerah Manado ya, itu daerah-daerah yang kita tahu dulu itu masih banyak hutan ya, itu saja sudah banjir ya, apalagi kita di Jawa yang hutannya sudah semakin tipis ya, sudah semakin sedikit ya. Itu udah tanda-tanda dari Allah gitu ya. Tetapi banyak sekali dari kita yang belum mampu ya untuk menangkap isyarah-isyarah yang ditunjukkan oleh Allah ya. Sehingga masih saja mereka berpaling, masih saja mereka berpikir, aku sekarang masih muda, waktunya untuk bersenang-senang. Nanti kalau aku sudah tua baru saya mau bertaubat ya. Padahal kita nggak pernah tahu kematian itu tidak karena tua tok ya. Bahkan saat bayi pun, saat masih dalam kandungan pun kematian itu bisa menghampirinya. Nah, ketika waktu sudah berhamburan dengan sia-sia ya, tapi kemudian lisan bergerak ya, seperti tadi ya disampaikan Fir'aun ya, sudah nyawa sudah tinggal di kerongkongan, dia ya aku mengakui Tuhanmu ya Musa. Maka itu suatu hal yang sia-sia. Maka kelak akan orang-orang kafir akan menyesal ya, kemudian mereka akan minta sama Allah, ya Allah mundurkan ajalku sedetik saja. Akan aku gunakan itu untuk bertaubat, akan aku gunakan untuk mengejar ketertinggalan. Tapi hal itu sia-sia ya. Kematian itu tidak ada perundingannya ya. Kalau sudah ditetapkan sama Allah, dia tidak bisa maju dan tidak bisa mundur ya, sesuai dengan ketetapannya. Dan disinilah Allah kembali ya memperingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat ke-44. Berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu akan datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang zalim, ya Rabb kami, berilah tangguh kami, walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau. Ini yang dilakukan ya oleh orang-orang yang telah melalaikan waktunya. Tetapi itu suatu hal yang sia-sia, tidak bisa mereka memundurkan sedikit pun ya, walau sedikit, walau sedetik. Nah, kita berlindung kepada Allah ya dari menggunakan waktu yang sia-sia. Nah, kemudian
pelajaran yang berikutnya adalah bahwa kematian mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Gelar yang tinggi, kecantikan, kekayaan yang banyak, kemudian mungkin status, nasab, ya, semuanya tidak ada manfaatnya ya ketika kita sudah sampai pada kematian. Nah, kalau ini saya tuliskan ya, ibaratnya kita di dunia ini seperti sandiwara ya. Kita masing-masing diberi peran. Ya. Ada yang perannya sebagai pemimpin, ada perannya sebagai rakyat, ada yang perannya sebagai ibu, ada yang sebagai ayah, ada yang sebagai anak. Masing-masing nanti akan berperan ya sesuai dengan peran yang dia mainkan. Tapi ketika sutradara mengatakan cut ya maka sudah selesai ya. Mereka akan kembali dengan kehidupan aslinya kepada peran yang sebenarnya. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia itu juga hanya sementara ya, sementara. Kalau kita bicara waktu tadi ya, hanya sementara, tidak akan kekal ya. Kemudian setiap peran yang kita diberikan maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kita patut iri ya kepada seorang di Jakarta ya yang mewakafkan rumahnya ya untuk para penghafal Al-Qur'an. Rumah seharga 120 M ya diberikan sebagai wakaf ya bagi para penghafal Al-Qur'an ya. Insya Allah, padahal ini lagi masa pandemi ya, di mana kebanyakan orang itu mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, tetapi Allah ya memberikan hidayah, memberikan taufik ya kepada orang tersebut ya untuk mewakafkan ya rumahnya yang bernilai 120 M, insya Allah. Nah, disinilah kita perlu menyadari ya, dan harus menyadari sebagus apapun peran yang kita mainkan, itu tidak akan pernah melekat selamanya. Satu masa kita bangga ya, kita dapat peran sebagai orang kaya. Tapi yang diminta oleh Allah adalah, apakah ketika kita sedang berperan menjadi orang kaya, kita kemudian semakin bersyukur, kemudian kita semakin membawa banyak manfaat, atau sebaliknya? Apakah kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita justru ya membuat kita semakin lalai, justru membuat kita sombong ya, justru membuat kita kemudian memperbanyak kemaksiatan ya. Nah, kemudian suatu masa mungkin ada orang yang berperan sebagai orang miskin ya, tetapi yakinlah ya, kemiskinan itu juga akan menjadi sebuah hal ya, menjadi sarana apakah dia akan menuju kepada surganya Allah atau tidak. Orang miskin yang mampu bersabar, yang tetap kemudian mendekat kepada Allah ya, bukan kemudian semakin kufur kemudian malah menukar akidahnya ya dengan sekian kilo beras, dengan sekian puluh mie dan sebagainya, atau dengan fasilitas sekolah dan sebagainya ya. Dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan semua itu akan berhenti ketika kematian akan datang. Sehingga kita diberi sama Allah peran kaya, kita harus bersyukur. Ketika kita dikasih peran oleh Allah sebagai orang yang miskin, maka kita bersabar, dan itulah ajibnya ya orang beriman. Kata Rasulullah, ajaibnya orang beriman, ketika dia diberi nikmat bersyukur, ketika dia diberi kesedihan, diberi hal-hal yang menyedihkan, dia bersabar, dan semuanya baik. Yang bersyukur itu baik, yang bersabar itu juga baik. Insya Allah, itulah orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya adalah kematian itu akan mengingatkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim ya, ketika kematian sudah sampai kepada kita, adakah yang kemudian istrinya ikut, anaknya ikut, mobilnya ikut, rumahnya ikut ya? Tidak ada ya.
tidak ada yang mengikuti. Ya. Yang membersamainya adalah bungkusan kain kafan, ya. Cuma kain kafan. Nah, inilah apa namanya yang membuat kita harus terus-menerus ya untuk mengawasi kondisi keimanan kita, karena sungguh dia mau kaya mau miskin sama ya. Yang kaya maupun yang miskin sama, kain kafannya sama ya. Nggak ada yang kemudian oh kalau orang kaya pengen yang berbunga-bunga, oh pengen yang warnanya ngejreng, itu nggak bisa ya. Semuanya sama, warnanya sama, putih ya. Jadi tidak ada bedanya ya. Jadi kita tidak memiliki apa-apa, seperti hanya ketika kita dulu lahir kita juga tidak membawa apa-apa ya. Maka kemudian layakkah kemudian kita bersombong diri ya ketika kita meraih keberhasilan? Patutkah kita kemudian membangga-banggakan ilmu, kecantikan, ya, harta yang kita hanya sekedar dititipi sama Allah ya? Karena sungguh apa yang kita miliki tadi ya, yang sesungguhnya itu titipan, tidak akan kita bawa ya. Yang kita bawa adalah amal soleh kita, dan sesungguhnya pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peran itu selesai, maka kepemilikan akan kembali kepada Allah ya. Nah, inilah yang patut untuk kita pahami ya, bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki suami ya, suami kita hanya titipan, tidak memiliki anak kita juga titipan, harta juga titipan, kepandaian kita juga titipan, kecantikan kita juga titipan ya. Semuanya itu sekedar titipan dan tidak akan kita bawa ketika kematian sudah menghampiri kita. Ya, kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwa kematian itu mengingatkan bahwa kehidupan kita hanya sementara. Ya. Nah ini ya, ada banyak manusia yang ketika berada di dalam jabatan, ya kemudian justru membawa hal-hal yang merusak ya. Ya kita sedih ya, saat ini mungkin kita punya pemimpin-pemimpin yang mereka jauh ya dari membela agama Allah. Bahkan mereka justru berusaha untuk mendiskreditkan ya tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh ya untuk menunaikan al-Islam. Seringkali kejayaan dan kesuksesan itu menghanyutkan kita ya, dan kita merasa bahwa hidup kita akan selama-lamanya. Tidak akan ada yang bisa memisahkan antara diri dengan kenikmatannya. Makanya ada ya orang-orang yang mereka tidak percaya akan adanya hari kematian. Mereka tidak percaya adanya hari berbangkit ya. Mereka pikir ketika sudah mati ya sudah selesai ya. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Ya, padahal kita akan mengalami kehidupan yang berikutnya dan itu lebih kekal. Nah, pernah ya ketika Nabi Ibrahim ya kalau saya nggak salah, pada waktu itu ada kedatangan tamu. Nah, kemudian tamu itu menyampaikan, ya Ibrahim, kami diutus oleh Allah untuk mencabut rohmu. Nah, Ibrahim kemudian mengatakan, loh, kok nggak bilang-bilang kalau engkau akan mencabut rohku, kok nggak dikasih tahu gitu ya. Maka kata malaikat, sesungguhnya isyarah itu sudah ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Ketika rambut sudah mulai beruban, memutih, tenaga sudah semakin melemah, wajah kita semakin keriput ya. Itulah tanda-tanda bahwa kematian itu sudah semakin mendekat. Ya. Maka dia tidak akan bisa diundurkan ya, ketika waktunya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, disinilah kita kembali ya mengingatkan diri kita bahwa kita hanya sementara. Ya, kita hanya sementara. Makanya
Dikatakan dalam hadis di kitab Imam Nawawi ya, ketika engkau berada di kehidupan dunia, jadilah kamu seperti orang yang musafir ya, hanya berhenti sesaat untuk mengambil bekal, untuk mengumpulkan bekal supaya bisa melanjutkan fase yang berikutnya. Ya, karena tujuan kita bukan di dunia, tujuan akhir kita ada, yaitu di kampung halaman kita. Nah, kita tahu ya, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah berada di surganya Allah. Nah, kita adalah umatnya Nabi Adam, dan kita akan kembali kepada kampung halaman kita, yaitu surganya Allah, insya Allah ya. Syaratnya adalah kita sering mengingat kematian. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwa kematian mengingatkan hidup itu begitu berharga. Karena kalau kita bicara waktu, nah, begitu waktu sudah terlewat, maka tidak ada lagi ya kesempatan. Maka dia tidak bisa kita kembalikan. Dia tidak bisa kita putar, dia tidak bisa kita ulang gitu ya. Ya sudah lewat gitu. Nah, mungkin kita akan banyak ya merasakan betapa banyak waktu yang kita sia-siakan ya. Coba kalau kita evaluasi ya, sudah sekian lama, sudah berapa tahun kita ngaji, berapa tahun kita berada dalam majelis ilmu, berapa banyak materi-materi yang sudah kita dapatkan ketika kita berada di majelis ilmu. Tetapi coba, berapa persen yang sudah kita pahami, berapa persen yang kemudian sudah menjadi atau menginternalisasi ya dalam karakter kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Masya Allah, ternyata kita kalau mau melakukan muhasabah sedikit banget ya, termasuk saya, sedikit banget. Bahkan kalau kita bicara hafalan Quran ya, siapa yang juz 30 mungkin sangat sedikit, ada tapi sangat sedikit, juz 30 saja, apalagi 30 juz ya. Juz 30 mungkin ya, hafal dengan mungkin ya. Masya Allah ya, kalau dulu mungkin kita masih jarang ya forum-forum di mana kita ingin menghafal, kemudian menjaga hafalan. Alhamdulillah ya, zaman sekarang banyak sekali sarana-sarana yang bermunculan ya untuk kita menghafal dan kemudian menjaga hafalan kita. Ya. Nah, tinggal apakah kita mau mengambil peluang untuk kemudian mendatangi forum-forum itu ya, untuk kita manfaatkan untuk menambah hafalan kita atau memungkinkan ya hafalan kita. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Nah, digambarkan di sini ketika seorang yang berada di kehidupan dunia itu ibaratnya seperti seorang petani yang cerdas ya. Dia seorang petani yang memiliki lahan, dia akan berusaha untuk memanfaatkan ladangnya itu dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang berharga. Ya, jadi bukan hanya sekedar asal ditanam gitu ya, tapi bagaimana tanaman itu nanti akan menghasilkan suatu produk yang kemudian akan ketika dia dijual, produk itu akan membawa hasil yang besar, sehingga dengan perolehan hasil yang besar itu dia kemudian bisa melakukan banyak hal kebaikan. Nah, ini ya yang harus kita pahami. Nah, kita adalah para petani. Kita masing-masing punya ladang. Nah, apakah kita sudah memanfaatkan ladang kita untuk menanam tumbuhan yang paling berharga, yang insya Allah itu bisa menjadi penyelamat kita, ya, atau belum? Ya. Orang yang mencintai sesuatu, dia tidak akan melewatkan sedikit pun waktunya untuk mengingat sesuatu, termasuk kematian. Nah, jadi bagaimana kita menjadikan kematian itu menjadi sesuatu yang kita cintai ya, sehingga kemudian kita berusaha untuk terus mengingatnya. Ya, kalau kita cinta sama seseorang, cinta sama suami, cinta sama anak kan terus mengingat ya,
Dimanapun suami kita berada, dimanapun anak kita berada, pasti kita akan menyimpannya ya, menyimpan cintanya dalam hati kita. Demikian juga dengan kematian. Kita coba ya, jadikan kematian itu sebagai sesuatu yang sangat kita cintai. Kita merindukan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kemudian berupaya untuk menyiapkan ya kematian yang husnul khotimah itu. Saya di rumah itu kan juga jadi ini ya, perawat jenazah ya. Saya sering dapat pelajaran ketika saya memandikan jenazah ya. Ketika saya memandikan jenazah yang ketika ternyata ya dapat cerita orang ini solihah, ibadahnya terjaga, akhlaknya dengan tetangga baik, nggak apa-apa ya. dengan suaminya juga baik. Itu Masya Allah ya, saya mendapati ketika memproses perawatan, memandikan, mengkafan itu Masya Allah mudah banget gitu ya, Masya Allah. Dan wajahnya itu cantik, bersih, bercahaya gitu ya. Tapi ketika saya memandikan ada orang yang katanya lisannya suka menyakiti gitu, tuh dari wajahnya tuh sudah seram gitu ya. Kemudian prosesnya juga tidak cukup lancar ya, butuh waktu cukup lama gitu ya. Meskipun itu juga bukan satu-satunya pertanda ya, tapi itu menjadi suatu pelajaran ya, bahwasannya apa yang kita tanam ya ketika kita masih hidup itu yang akan kita panen ya ketika kematian itu kemudian hadir ya dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita pastikan ya apa yang sudah kita tanam ya. Nah, itu beberapa pelajaran ya yang bisa kita ambil ya dari kita melakukan dzikrul maut. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita mendapati kematian yang husnul khotimah? Nah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang yang beriman. Nah, ini perintahnya buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ya, berarti kita insyaallah. Hai orang yang beriman. Ittaqullah ya, bertakwalah. Haqqa tuqatih ya, dengan sebenar-benar ketakwaan. Jadi bukan hanya sekedar bertakwa ya, tetapi sebenar-benar takwa. Dan kemudian di ujung ayat ini diperintahkan untuk janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Nah, tugas ini ya yang harus selalu kita jaga ya. Bagaimana ketika kita wafat nanti kita pastikan bahwa kita tetap dengan keimanan kita. Karena sungguh akan ada suatu masa nanti orang yang di pagi hari muslim kemudian sorenya udah menjadi kafir. Ada orang yang ketika di sore harinya menjadi muslim, pagi harinya sudah menjadi kafir ya. Na'udzubillah min dzalik ya, kita berlindung kepada Allah agar kita dijaga keimanan kita ya, sehingga ketika pun kita wafat kita dalam keadaan tetap dengan keimanan kita. Ada cerita ya, temannya Pak Amir itu suami, dia seorang laki-laki Nasrani, kemudian menikah dengan seorang perempuan Muslim. Nah, dia kemudian ikut agama istrinya, ya menjadi seorang Muslim. Tetapi karena tidak dibarengi dengan untuk kemudian memperdalam ya pemahaman tentang al-Islam ya, cuma sekedar aja gitu ya, kemudian terjadi perceraian dengan istrinya yang Muslim ini. Kemudian si laki-laki ini banyak berinteraksi dengan sesama non-Muslim ya, sesama Nasrani. Nah, kemudian ya Allah ya yang menetapkan ya, ketika kemudian si laki-laki ini sakit sampai kemudian menemui kematiannya, itu lebih banyak didampingi oleh teman-temannya yang Nasrani ya. Kemudian di akhir wafatnya dia kembali kepada Nasrani. Na'udzubillah min dzalik ya. Inilah, kita tidak pernah tahu ujung kematian kita kelak itu apakah husnul khotimah atau tidak ya. Makanya disinilah Allah menyampaikan pesan ya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ya.
Jangan sekali-kali ya, kamu mati melainkan dalam keadaan tetap sebagai seorang muslim. Nah, ini yang harus terus-menerus kita minta ya. Nah, masalahnya kita manusia itu al-iman yazid wa yangkus ya, dan banyak yangkusnya daripada yazidnya ya, banyak turunnya daripada bertambahnya. Maka kita butuh kekuatan dari yang maha memiliki kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus minta kepada yang menguasai hati, minta kepada yang membolak-balikkan hati agar kita diberi keteguhan ya. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa, ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik ala taatik ala dakwatik ya. Nah, di sini untuk kita bisa menggapai husnul khotimah tidak mudah ya, karena tadi kita punya dua musuh, syaitan dan juga syahwat kita. Nah, kita bisa ingat ya kisahnya Nabi Muhammad bersama dengan paman beliau Abu Thalib ya. Di ujung kematian paman beliau yang sangat beliau sayangi ya. Di situ ada Rasulullah yang berusaha untuk mengajak, ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi di sebelah sana ada Abu Jahal, ada abu-abu ya, yang kemudian, hai Abu Thalib, apakah engkau akan mengingkari nenek moyangmu begitu ya? Nah, subhanallah ya, ternyata Abu Thalib lebih mengikuti apa yang dibisikkan oleh para abu-abu tadi ya. Dan Rasulullah tidak mampu ya untuk membawa pamannya ya, dan Rasulullah sangat sedih tentunya karena Abu Thalib adalah sosok paman yang meskipun ya tidak beriman secara lisannya, tetapi hatinya membenarkan, amalannya betul-betul membela dan mendukung ya dakwah yang dilakukan oleh sang keponakan ya. Nah, inilah ya, kita nggak pernah tahu tentang hidayah ya. Nah, oleh karena itulah maka kita harus meminta kepada yang memiliki kekuatan. Nah, ada juga ya doa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Kita bersyukur bahwa kita sudah diberikan hidayah sama Allah. Tugas kita adalah memastikan bahwa hidayah yang sudah ditancapkan oleh Allah di dalam dada ini tetap ya ada di dalam dada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentunya karena kita paham ya bahwa kita ini makhluk yang lemah, yang tadi imannya mudah turun daripada naiknya, kita butuh lingkungan yang saling menguatkan. Makanya kenapa dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Jadi kita diminta untuk saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Kenapa kita harus selalu hadir dalam liqaat kita? Kenapa kita harus selalu hadir dalam pertemuan rutin pekanan kita? Ya karena itu, karena iman kita itu, hati kita itu mudah berbolak-balik. Maka kita butuh ya suatu majelis yang di situ kita saling menguatkan. Ya, maka pertemuannya adalah setiap pekan ya. Setiap pekan saja ya, tidak sampai setiap hari ya. Sebagaimana Rasulullah juga tidak terlalu sering-sering ya, tetapi rutin gitu ya. Nah, jadi bagi yang sering bolong ya dalam liqaatnya, ayo semangat ya untuk rutin rajin ya dalam kehadiran di dalam liqaat, karena itu sesungguhnya kemanfaatannya untuk kita ya. Nah, kemudian di sini ada ilmu ya yang disampaikan oleh Imam Sufyan As-Tsauri, ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk meraih husnul khotimah. Nah, yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqomah. Nah, ini ya istiqomah. Karena kata Rasulullah, Allah itu mencintai suatu amalan yang sedikit tetapi terus menerus. Nah, kita cuma sedikit ketemu ya di dalam halakoh kita, cuma sekali dalam sepekan, cuma paling 2 jam atau 3 jam, sedikit dari 24 jam waktu yang kita miliki. Tetapi ketika rutin ya setiap pekan yang sesuai dengan
jadwalnya kita hadir, kita menyiapkan fisik kita, menyiapkan rohiyah kita, menyiapkan akliyah kita, insya Allah ya itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Ya, jaga iman dan ketakwaan kita secara istiqomah. Nah, tentu di sini ketika kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita, ya di situ kita akan berusaha menjauhi hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Dan karena kita manusia itu tidak mungkin terlepas dari berbuat salah, maka ketika kita salah, kita bersegera untuk beristighfar dan bertaubat. Nah, makanya dalam hadis ya yang ada di dalam kitab Imam Nawawi dikatakan ketika kamu melakukan keburukan, iringilah dengan kebaikan. Karena apa? Kalau kita bicara angka ya, kalau kita bicara angka di persepsi manusia, kata Allah satu kebaikan itu bernilai 10 ya. Kalau keburukan itu dilakukan baru dapat nilai 1. Nah, maka ketika kita melakukan satu keburukan, kemudian diiringi dengan kebaikan, maka 9 kebaikan masih kita miliki, ya, dan satu keburukan itu sudah tertutupi. Nah, ini angka matematik manusia. Padahal kalau angka matematikanya Allah, kata Allah, kalau aku mau memberikan balasan kepada kebaikan yang dilakukan oleh manusia, bisa aku lipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan terserah aku, gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi syaratnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita segera menyadari kesalahan dan kemudian beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki ruhiyah ya, ruhiyah kita, fisik kita ya. Nah, ini kalau kita ingat ya hadis yang pertama dari kitab Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu sangat bergantung kepada niat. Nah, sehingga disinilah sebaik apapun, sebanyak apapun amal kebaikan, maka kita harus menjaga kelurusan niat kita ya. Ketika kita halakoh, ketika kita melakukan sedekah, ketika kita berbuat kebaikan, pastikan bahwa kita melakukannya karena kita taat kepada Allah, bukan karena ingin mendapat predikat dermawan, bukan karena ingin mendapat predikat wanita solihah gitu, bukan karena ingin mendapatkan ujian dan sebagainya ya. Sebagaimana ketika kita baca dalam iftitah kita ya, ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Kita minta sama Allah bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan bahkan matiku pun itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang harus senantiasa kita perbaharui ya keimanan kita. Karena namanya tadi ya syahwat kita ada riya, ada ujub, ada takabur, itu begitu mudahnya ya untuk muncul dalam diri kita, sehingga kita harus terus-menerus untuk membersihkannya ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan iman yang terbaik ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf ya. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang yang solih. Nah, ini doanya Nabi Yusuf yang bisa kita baca ya dalam setiap lantunan doa-doa kita. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya, kita minta sama Allah diwafatkan dalam keadaan beriman dan dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. Karena insya Allah kalau itu yang terjadi pasti kita akan mendapat keberuntungan. Nah, kemudian yang terakhir, kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun ya. Kita perjalanan kemanapun, naik motor, naik mobil ya, upayakan lisan kita atau hati kita ingat kepada Allah ya. Lisan kita basahi dengan mengingat kepada Allah. Dulu ketika belum pandemi ya,
saya rutin punya jadwal ngisi di mana lapas perempuan di daerah Sukun sana ya, kan jauh ya. Itu saya berupaya ya, kalau mesti kan naik motor ya. Itu berusaha untuk senantiasa melisankan ya, membasahi lisan itu dengan berzikir kepada Allah. Tapi ya itu ya, syaitan itu tidak akan pernah diam, tidak akan pernah ridho ya kalau kita banyak mengingat Allah. Maka ono gitu ya, ada seliut gitu ya kok ya, terus di jalan itu ada terdengar musik, ada terdengar nyanyian, ya kebawa nyanyian begitu ya. Nanti segera like astagfirullahaladzim gitu ya. Kita basahi lagi dengan zikir ya, Masya Allah. Nah, dimanapun ya, ketika kita perjalanan ya, ketika kita di rumah ya, kecuali di kamar mandi ya, kita berusaha ya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, nggak usah yang panjang-panjang ya, kata Rasulullah ketika ada orang-orang miskin ya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa beruntungnya orang-orang kaya gitu ya. Mereka sholat iya, puasa iya, dan mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang berlimpah. Ya, sementara kami tidak bisa. Nah, kemudian kata Rasulullah, maukah aku berikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan? Mau ya Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Itu setimpal ya dengan kebaikan. Nah, ternyata orang-orang kaya dengar juga gitu ya tentang keistimewaan itu. Maka mereka juga ikut-ikutan. Nah, hanya orang miskin itu ngadu lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya ikut-ikutan gitu ya. Nah, terus apa keistimewaan kami ya? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya setiap orang diberikan rizkinya masing-masing ya. Ada yang diberi kekayaan ya, ada yang tidak diberi kekayaan yang berlebih ya, ada yang cukup, ada yang sedikit ya. Tapi yang penting adalah senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janjinya Allah ya di dalam surat Fadkuruni adkurkum. Ini surat apa belum tertulis. Ya. Ingatlah aku ya, maka aku akan mengingat kalian. Jadi Masya Allah ya, kita bisa merasakan ya dalam kehidupan kita ketika iman kita sedang tinggi, kita banyak mengingat Allah itu Masya Allah ya. Kita dituntun ya sama Allah. Allah menjadi pendengaran kita, Allah menjadi pandangan mata kita, Allah menjadi tangan kita, menjadi kaki kita. Sehingga apa yang terjadi? Lisan kita senantiasa memunculkan ucapan-ucapan yang menenteramkan, yang penuh dengan kebaikan. Kita mendengar hal-hal yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Mata kita juga memandang hal-hal yang dihalalkan. Tangan kita juga melakukan apa yang mendatangkan kebaikan. Demikian juga kaki kita melangkah di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Itulah ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita udah melalaikan Allah, ya maka syahwat kita yang akan mendominasi, syaitan yang akan membisik-bisikan ya perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah itu ya ummahat billah rahimakumullah. Semoga kita berharap kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, kita diberikan kemudahan untuk menjaga ketakwaan kita dengan sebaik-baik ketakwaan. Dan ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan, dan semoga kita semuanya yang ada di sini diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sampai ke dalam hati dan bisa menjadi sebuah pendorong ya bagi saya, bagi kita semuanya untuk terus-menerus mengingat ya tentang kematian ya, sehingga itu menjadi pendorong bagi kita untuk terus-menerus menghasilkan kebaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang salah atau hal yang kurang berkenan, karena itu semua dari kedhaifan saya. Monggo kalau ada yang salah diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustazah Farida Aji atas ilmunya yang Masya Allah ya. Luar biasa mengingatkan kita kembali kepada dzikrul maut ya, bahwa mengingatkan kita waktu itu sangat berharga sekali ya, dan juga mengingatkan kita bahwa kita itu di dunia bukan siapa-siapa ya. Ternyata ketika kita pulang pun kita tidak akan membawa apa-apa ya. Marilah bagaimana kita mengisi kehidupan kita itu dengan amal-amal sholih, amal-amal yang bermanfaat, yang akan bisa membawa, yang akan kita bisa bawa sebagai bekal kita untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Rian. Dan Masya Allah ya, untuk ilmunya tadi, bagaimana kita bisa menghadap Allah nantinya dalam keadaan husnul khotimah, yaitu dengan senantiasa kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memperbaharui ya, memperbaiki kehidupan kita ya, amalan-amalan kita baik lahir maupun batin, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ya di dalam keimanan menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa, dalam keadaan yang terbaik ya, dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu rahimakumullah ya, acara demi acara sudah bisa kita lewati. Semoga pada sore hari ini ya, apa yang sudah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah SWT dan dicatat sebagai satu amal ibadah ya, mudah-mudahan juga sebagai salah satu penyebab kita nantinya bertemunya kita nanti di surganya Allah SWT. Sebelum saya tutup, nanti mohon untuk videonya di-on-kan ya, kita nanti foto bersama ya. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majelis Bu Zum. Oh iya. Ya, sebelum ini kita tutup dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.